Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzayana, kelas 7 Abyaut. Saya akan mereview mengenai makalah tentang ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani dan ajaran Kiai Ahmad Muzaki Syah. Ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani, ajaran tasawuf akhlak Syekh Abdul Qadir Jailani di bidang tasawuf. Ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani berorientasi pada perbaikan akhlak dalam mencari hakikat kebenaran agar manusia mencapai makom atau kedudukan ma'rifat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan perbaikan akhlak ini adalah salah satu misi paling penting yang diemban ajaran Islam secara universal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani memandang Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dua-duanya harus seimbang dijalankan seorang muslim. Misalnya konsep taharah yang artinya bersuci. Berikut ini penjelasan sebagaimana dikutip dari buku Aqidah Akhlak 2020 yang ditulis Syihabul Milahuddin. Nasihat, tema-tema yang diangkat berputar pada cara mengelola dan mendidik jiwa, hawa nafsu, dan membersihkan hati. Perkara yang perlu ditekankan pertama kali adalah memahami arti tauhid yang merupakan inti dari ajaran agama. Al-Jailani menegaskan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala ketika takdir turun berarti ketiadaan agama, tauhid nihil, dan simalah arti tawakal dan keikhlasan. Melalui kitab Fath al-Rabbani wa al-Faid ar-Rahmi ini, Al-Jailani menyampaikan nasihat dan fatwa-fatwanya agar mengendalikan hati dan nafsu secara solusi atas persoalan tersebut. Al-Jailani memberikan nasihat agar terhindar dari keburukan nafsu dengan cara terus melatih dan menempanya. Tatkala nafsu berhasil ditaklukkan, segalanya akan menjadi baik. Nafsu akan selaras dengan segala bentuk ketaatan dengan meninggalkan maksiat. Allah berfirman, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi." Al-Fat 189 227-28. Kendati demikian, Al-Jailani mengharap setiap kaum muslim agar tetap menjaga kemurnian hati, jiwa baik hati, seluruh tindakan akan baik pula seperti yang disabda Rasulullah. Al-Jailani mengatakan untuk menauhidkan Allah sampai tidak terdapat sedikit pun unsur syirik di hati. Al-Jailani juga mewanti-wanti dan memberikan nasihat agar seseorang lebih baik menyibukkan diri dengan perbuatan kebajikan ketimbang menyusuri dan menjelek-jelekan orang lain. Janganlah mengejek suatu kaum, sebab bisa jadi kaum yang kamu ejek itu lebih baik daripada kamu yang mengejek. Yang paling penting paparannya, lebih baik seorang itu menasihati, membimbing, dan mengarahkan dirinya terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Tuluskan niat dan berikan amal hanya untuk Allah semata. Sebab akan sangat sulit menyadarkan pihak lain tanpa berbenah terlebih dahulu. Kuncinya, lanjut Al-Jailani, ada di hati, dan dia bukan hanya ada dalam lisan atau perkataan, serta tidak perlu juga terlalu umbar ke publik. Apabila tauhid ada bersamaan dengan syirik kecil, itu kemunafikan namanya. Percuma lisan bilang bertakwa tapi hatinya durhaka, ataupun tidak lidah tak henti-hentinya bersyukur tetapi hati tetap berpaling. Sebagai firman Allah dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, bagaimana mungkin aku turunkan kebaikanku tetapi kecelakanmu justru mendekatiku?" Pertama, penyucian dari seorang lahirlah dilakukan dengan wudhu atau mandi. Kedua, menyucikan diri secara batin dilakukan dengan menanamkan kesadaran bahwa ada kotoran dalam diri manusia. Kotoran itu adalah dosa yang harus dibersihkan dengan cara taubat, zikir, dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyisihkan selain Allah di dalam hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, penyucian diri secara batin harus menempuh jalan spiritual serta
dibimbing oleh guru atau mursyid yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Pembersihan diri dilakukan melalui tobat, talqin, zikir, tafsiyah, dan suluk. Konsep lahir dalam ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani adalah aspek formal di ajaran fikih. Sedangkan konsep dalam batin merupakan substansi tasawuf. Konsep lahir disebut ajaran syariat dan istilahnya tasawufnya, sementara konsep batinnya adalah hakikat. Ajaran Kiai Ahmad bin Syekh Syah. Di kalangan masyarakat tertentu, para kiai memperoleh posisi yang amat istimewa karena dengan kemampuan dan pengetahuannya itu mereka telah menempatkan diri sebagai ulama pewaris Nabi Muhammad SAW atau menjadi penjaga utama proses sosialisasi ajaran Islam. Anggapan seperti itu dalam perkembangan selanjutnya menjadi tali pengikat emosi religius baik bagi lapisan bawah yang kebanyakan bercirikan tradisional agraris maupun lapisan menengah yang telah mengenyam pendidikan modern. Berkembanglah kemudian hubungan kiai santri yang khas dan menggambarkan suatu kepatuhan yang hampir tanpa syarat. Sikap hormat takzim dari kepatutan kepada kiai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan itu mutlak dan diperluas sehingga mencakup penghormatan kepada para ulama sebelumnya dan ulama yang melarang kitab-kitab yang dipelajarinya. Kepatuhan ini bagi pengamat luar tampak lebih penting daripada usaha menguasai ilmu. Tetapi bagi kiai hal itu merupakan bagian integral dari ilmu yang akan dikuasai. Tradisi kepatuhan tersebut kemudian melahirkan sikap, persepsi, dan perilaku politik yang unik. Pada umumnya, para jamaah yang merupakan pengikut setia kiai menjadi fatwa sebagai referensi utama dan menyikapi dan mengakomodasi peristiwa dan kegiatan politik. Dalam kajian kepemimpinan Kiai Musyaki mengikuti perspektif yang dikemukakan Wabir, kiai bisa dimasukkan dalam otoritas tradisional dan otoritas karismatik. Weber membedakan otoritas menjadi tiga, yaitu otoritas rasional, otoritas tradisional, dan otoritas karismatik. Otoritas tradisional tidak dirokratif, hanya didasarkan pada tradisi, sedangkan otoritas karismatik diperoleh seorang karena karisma pribadinya, keperkasaan keturunan pribadi, serta kelebihan-kelebihannya. Karisma kiai ini memperoleh dukungan dari masyarakat karena memiliki kemantapan moral dan kualitas keilmuan, sehingga akhirnya melahirkan suatu bentuk kepribadian yang magnetis, penuh daya tarik bagi para pengikutnya. Sekaligus proses ini mula-mula beranjak dari kalangan terdekat, kemudian menjalar keluar ke tempat-tempat yang jauh. Misalnya karisma Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang, Kiai As'ad Syamsul Arifin dan Situbondo, dan sebagainya. Sejarah pondok pesantren ini melukiskan betapa kuat pengaruh karisma kiai pada masa tertentu. Mereka menjadi tempat berkiblat bagi santri dan pendukungnya. Segala kebijakan yang dituangkan dalam kata-kata dijadikan referensi atau panutan. Bahasa-bahasa kiasan yang dilontarkan menjadi bahan renungan. Posisi yang serba menguntungkan kiai ini membentuk mekanisme kerja pondok pesantren, baik yang berkaitan dengan struktur organisasi kepemimpinan maupun arah perkembangan lembaga pesantren. Dari gaya kepemimpinan karismatik ini kemudian menemukan dua pola hubungan yang unik antara kiai dan santri. Konsep ihsan, barokah, dan ibadah sesuai dengan paparan pendapat para ahli tentang kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan Ahmad Musyaki adalah bermuara pada kepemimpinan spiritual karismatik, yaitu suatu kepemimpinan yang dalam mempengaruhi dan mendoktrin para santri dan para pengikutnya berbasis pendekatan-pendekatan ritual peribadahan seperti sholat, zikir, sedekah, dan sebagainya. Kemudian hal ini berbeda dengan dakwah yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Musyaki pada jamaah pengajian zikir manaqib Abdul Qadir Jailani, di mana dakwah beliau dapat memberikan ketenangan, diterima oleh amal dan oleh objeknya. Yang pertama yaitu strategi dakwahnya adalah dakwah terapeutik dengan metode bi al-hikmah dan metode
bihal, yaitu dengan istiqomah mendoakan umat Islam sedunia, gemar bersedekah dan akhlakul karimah. Tulus bin Nikmah memanfaatkan kompetensi keluarga dan bentuk koordinator manakib. Kemudian yang kedua, faktor pendukung strategi dakwah, yaitu mendukung keluarga, kepribadian yang sabar dan pemaaf, dan yang daya kabul yang tinggi, dan peristiwa-peristiwa yang aneh. Sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Kiai Ahmad Muzaki Kisah, tekankan kepada para jamaah para waktu membaca zikir manakib, mari kita semua belajar menjadi dermawan, sebab salah satu indikator mutakin adalah dermawan yang baik dalam kondisi yang lapang maupun sempit. Karena ini mari kita dengan ikhlas membaca surat Al-Fatihah sebanyak 30 kali untuk mensedekahkan pertama kepada seluruh umat Islam dan seluruh dunia. Semoga mereka selalu ditinggikan derajat oleh Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Kedua, kita hadiahkan untuk negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar dijauhkan dari bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kita berhadiah kepada ulama dan umara Indonesia mulai jajaran yang paling atas sampai ke paling bawah, untuk membangun bangsa dan negara menuju bangsa yang makmur. Keempat, kita hadiahkan kepada seluruh santri, jamaah, alumni khususnya itu ikut manakib. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman, Islam, dan istiqomahnya. Yang punya hajat semoga hajatnya dikabulkan. Karisma dan pengaruh beliau menjadi lebih lengkap karena dengan kepemimpinan tarekat, di mana beliau sebagai imam besar di Jamaah Zikir Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani diyakini memiliki keistimewaan berupa keahlian mukasyafah dan ma'rifah ini yang kemudian di kalangan masyarakat luas dikenal dengan istilah bukti nyata. Ajaran Kiai Ahmad Muzaki Kisah kepada para santrinya dengan secara istiqomah mengimami sholat 5 waktu sehari semalam, mengajarkan tafsir dan sebagainya. Beliau berprinsip bahwa santri adalah segala-galanya bagi beliau. Di sini letak keunikan beliau yang setiap mempertahankan eksistensi sebagai kiai pesantren. Di antara doktrin spiritual yang khas adalah bahwa semua tamu yang datang ke Kiai Muzaki Syah harus diniati untuk beribadah dan taqarrub kepada Allah. Beliau menyebut dengan istilah lillah dan billah. Lillah artinya setiap yang akan datang ke Pondok Al-Qadiri harus ikhlas karena Allah. Karena ikhlas karena Allah, maka akan billah. Semua gerak-geriknya akan bersamaan dengan Allah dan semua hajatnya akan terkabul. Kemudian doktrin berikutnya adalah bil Rasul wa bil Rasul, bahwa yang datang ke Pondok Al-Qadiri karena mencintai Rasul. Karena mencintai Rasul maka segala tutur kata dan perilakunya mencerminkan ajaran-ajaran Rasul. Demikian pembacaan review dari makalah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.